Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya sahabat-sahabat Garuda. Tentunya masih seputar timnas Indonesia yang sebentar lagi akan menghadapi putaran ketiga dan menatap putaran ketiga di pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi. Dengan begitu, timnas Indonesia sebelum ke pembahasan untuk putaran 3, timnas Indonesia di bawah pelatih kepala Coach Sintayong mendapatkan kado spesial di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79, dan ini juga membuat dari para anti naturalisasi dan anti cawe-cawe yang mengatakan ini dan itu, bahkan yang katanya Coach Sintayong menyewa buzzer saat ini timnas Indonesia semakin membuat mereka kejang-kejang dengan kedatangan Martin Paes, dan timnas Indonesia berpotensi besar terus melakukan pengenjutan dengan penambahan grade A dari pemain yang bermain di era divisi. Kemudian di sini sahabat-sahabat Garuda, di timnas Indonesia yang direncanakan berkekuatan 26 pemain untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Di sini timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi dalam matchday pertama grup C putaran ketiga di King Abdullah Sports City Stadium, yang mana stadion itu adalah merupakan stadion yang sangat angker yang bertempat di Jeddah pada 5 September nanti. Dengan begitu, timnas Indonesia kedatangan Martin Paes jelas menambah opsi untuk Sintayong di posisi bawah mister gawang. Dan sebelumnya sudah ada Hernando Ari, kemudian Adi Satrio, dan juga Muhammad Randi sampai Nadio Argawinata. Dan dari nama-nama itu berpotensi besar untuk belajar banyak bagaimana menjadi seorang kiper yang tangguh. Kemudian di sini Paes mempunyai catatan yang bagus dalam 3 musim di Liga MLS Amerika Serikat. Dari situs resmi MLS di sini Paes sudah bermain sebanyak 87 kali dalam 3 musim, dan Paes di sini mencatatkan sebanyak 20 clean sheet. Persentase penyelamatannya ada di angka 73,7% secara keseluruhan. Paes di sini sudah mencatatkan namanya sebanyak 285 save untuk FC Dallas. Jadi akurasi umpan panjang Paes di sini ada di angka 35,67%. Dan penampilan bagus dari Paes di sini berhasil mengantarkan dirinya masuk skuad MLS All Star. Dia bermain pada babak kedua saat MLS All Star kalah 1-4 dari Liga Meksiko All Star juga. Dia masuk pada menit ke-66 menggantikan Hugo Lloris. Jadi tampil selama 30 menit di sini Paes kebobolan sebanyak 2 gol. Juan Brunete dan Maximiliano Meza yang menjebol gawang Martin Paes. Selain dari Paes di sini, pemain yang juga menjadi incaran dari timnas Indonesia yang sedang munter di awal Liga musim 2024-2025 ini di era divisi adalah Ole Romini, yang memang betul-betul membuat dirinya menjadi seorang striker yang memang haus gol. Dan di sini kemungkinan besar jika potensi statistik permainan dari Ole Romini semakin mencuat, maka Indonesia harus berebutan dengan Belanda itu sendiri. Mampukah Indonesia bisa mendapatkan Ole Romini? Kita nantikan bersama, karena kejutannya masih di tangan Pak Erick Thohir, yang saat ini Pak Erick Thohir sudah memfollow dari Ole Romini. Jadi kita tunggu saja sahabat-sahabat Garuda seperti apa gerak senyap lagi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir bersama timnas Indonesia dan kolaborasi dari para staf pelatih di bawah pelatih kepala Coach Sintayong. Dalam hal ini jika berbicara Ole Romini bermain selama 81 menit, jadi babak normal Ole Romini mencatatkan gol ketika melawan tim tuan rumah SC Heerenveen, dan Ole Romini betul-betul permainannya sangat menjanjikan. Dan jika berbicara dari statistik Ole Romini selama 3 tahun di 3 musim di Eredivisie atau Liga Belanda di sini, pada
22 2023 33 tampil dan 11 gol. Kemudian pada musim 2023-2024 dengan 16 main dan 1 gol. Pada musim sekarang 2024-2025 di sini oleh Romi ini dengan mencatatkan namanya ke papan skor dengan 2 golnya selama 2 pertandingan yang dijalani pada musim ini yang masih berjalan. Oke, sahabat-sahabat Garuda, sesuai informasi saat ini di sini juga ada cuplikan yang juga cukup menarik, di mana dari kedua-duanya ini sangat dibutuhkan dan juga oleh Romani harus segera diperkuat untuk membela timnas Indonesia dan akan menjadi rebutan dari timnas Belanda sendiri. Oke, sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, ini cuplikan dari Bung Ropan yang sudah menyatakan tentang bagaimana performa dari Martin Paes, bagaimana performa dari Ola Romani. Mari kita simak bersama. Seperti yang diutarakan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir di dalam akun dia, Instagram dia, bahwa Paes sudah diperbolehkan bermain di round 3 atau di babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia. Kita berada di grup C bersama dengan Arab Saudi, ada Australia, Jepang, Bahrain dan Cina. Nah, kemarin itu setelah saya balik dari luar malam, ya memang saya tidak memposting atau berbicara di konten YouTube saya, hanya ada foto-foto dari Martin Paes, tapi saya coba untuk mengontak Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sekaligus memberikan ucapan selamat karena Martin Paes sudah resmi membela tim nasional Indonesia. Ini kan kabar sukacita, mengembirakan bagi semua supporter, ya, netizen yang menggemari tim nasional, karena ini penting untuk posisi penjaga gawang yang dianggap masih menjadi titik lemah. Walaupun kita punya Hernando Ari, ya, punya Adi Satrio, ya, punya Nadeo, tapi tetap STY menginginkan harus sudah di putaran ketiga ini sudah levelnya sudah tinggi, ya. Semua tim-tim yang sangat kuat tetap bersama perlu untuk Martin Paes. Kiper dengan tinggi 191 cm ini sangat baik dari FC Dallas, dan semua penggemar sepak bola di Indonesia, ya, menyambut dengan luar biasa kabar dari Ketua Umum ketika Paes sudah pasti. Namun ketika saya memberikan ucapan selamat, ya, Pak Erick juga membalas dengan terima kasih, dan saya coba untuk bisa menanyakan, ya, apakah Paes sudah tersedia bisa bermain di tanggal 5 September yang akan datang menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah, ya, karena ini pertandingan pertama yang selalu sulit bagi siapapun, ya, termasuk bukan cuma Indonesia tapi termasuk bagi tuan rumah, karena mereka juga seperti dalam konten video saya sebelumnya, Roberto Mancini sebagai pelatih agak mewaspadai melihat perkembangan Indonesia yang sangat baik, tidak sama dengan penampilan kita di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu ketika kita bisa lolos ke babak per-8 final ke 16 besar, ya, kita terhenti memang melawan Australia, tapi sekarang kan ketambahan pemain-pemain ini yang membuat Arab Saudi dan Mancini ini berhati-hati, ya, karena sebelum Paes sudah diresmikan kemarin bisa membela Indonesia, kita sudah punya Tom Hai, punya Ragnar Oratmangun, punya Jai Itzas, punya Calvin Verdong sebagai amunisi tambahan bagi tim senior kita. Nah, dengan Paes sudah bisa bermain, pasti beritanya sudah tembus sampai ke lawan-lawan kita, termasuk Arab yang akan menjadi lawan pertama. Nah, kabar buat teman-teman semua, perlu diketahui bahwa Martin Paes ini, setelah saya berbicara dengan Pak Erick semalam itu, Pak Erick mengatakan memang belum bisa. Ketika saya bilang sudah bisa main, Pak Ketua, belum bisa. Jadi lawan Arab itu tidak bisa bermain. Martin Paes kenapa tidak bisa bermain, ya, untuk pertandingan pertama ini? Karena Pak Erick bilang itu perlu register selama 1 bulan, ya, ketika ia sudah disahkan kemarin, dan perlu untuk waktu ini sehingga tidak tersedia untuk menghadapi Arab, terlewatkan pertandingan melawan. Saya juga agak kaget juga, oh begitu ya Pak, oh iya memang harus register 1 bulan. Jadi lawan Arab
lewat, ya, tetapi lawan Australia bisa. Maka debut bagi Martin Paes ini akan terjadi di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan. Ya, kita bermain di kandang kita di saat akan menjamu The Socceroos Australia. Ya, itulah debut dari Martin Paes. Ini hasil pembicaraan saya dengan Pak Erik. Jadi bukan dari saya tapi dari Ketua Umum, karena saya menanyakan langsung. Saya ingin sih melihat Martin Paes ini tampil melawan Arab. Ya, langsung dia bisa bermain. Ini bagus sekali buat kita. Tapi akhirnya agak meleset, itu baru bisa tampil ketika kita balik dari Arab dari tanggal 5, karena kita bermain melawan Arab kan sudah di dini hari, ya, tanggal 6 dini hari pukul 01.00. Nah, setelah itu kita bergerak, begitu habis lawan Arab pasti langsung balik karena mempersiapkan diri lawan Australia di GBK. Nah, di sanalah Martin Paes hadir, ya, untuk bisa bermain melawan kita. Ya, bukan tidak mungkin juga dia masuk di dalam bagian sekarang, bisa menuju juga ke Arab Saudi, bisa menyaksikan pertandingan pertama, dan dia ikut bersama rombongan menuju Jakarta di saat sudah selesai, ya. Atau dia langsung dari Dallas itu terbang menuju Jakarta, dia tidak ada di Jeddah, jadi dia langsung ikut menunggu di Jakarta. Ya, semua tergantung dari bagaimana pembicaraan antara PSSI, Pak Erik, dan juga dengan STY untuk Martin Paes ini. Tapi memang sayang sekali, ya, memang Martin Paes tidak bisa memperkuat di pertandingan perdana ini, karena sangat penting kalau Martin Paes, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi oke lah, saya pikir yang penting Martin Paes sudah bisa bermain dan tampil melawan Australia. Setelah itu 2 pertandingan melawan Bahrain ketika kita tandang, dan Cina, ya, di Oktober dia sudah bisa tampil terus, termasuk lawan Jepang, dan kembali Arab Saudi akan datang ke Indonesia pada bulan November, 14 dan 19 November yang akan datang. Jadi ini oke. Klubnya juga FC Dallas menyambut dengan gembira hasil bagaimana mereka bisa mendengar persetujuan dari FIFA ini sudah membolehkan Martin Paes bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Dan Pak Erik juga mengatakan kemarin, ya, ini adalah sebuah komitmen dari PSSI untuk membuat sepak bola kita bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa menampilkan talenta-talenta terbaik termasuk dengan Martin Paes ini. Jadi semoga kedatangan Martin Paes atau dengan disahkannya Martin Paes bisa bermain mendapatkan dampak positif bagi sepak bola Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, karena kita sekarang di mata Pak Ketua harus bisa bersaing di level Asia. Jadi bukan lagi di ASEAN, tapi kita sudah naik kelas, apalagi kita menjadi satu-satunya tim dari ASEAN, Asia Tenggara, yang mewakili, ya, bukan Vietnam, bukan Thailand atau Malaysia, tetapi Indonesia di putaran ketiga. Tinggal kita. Ini suatu gengsi yang luar biasa ketika kita berada di putaran ketiga kualifikasi atau pra-Piala Dunia zona Asia. Jadi itu teman-teman, ya, kabar buat kita semua tentang Martin Paes. Jadi gembira, senang, ya, sudah semua berjalan dengan baik. Tetapi ada kabar yang kurang oke, karena dia tidak boleh tampil atau belum bisa tampil, katanya ada register. Ini berdasarkan omongan saya dengan Pak Ketua Pak Erik semalam, ya. Jadi melawan Arab dia terlewatkan, ya. Dan nanti lawan Australia. Saya berbicara tentang Ole Romeni, striker dari FC Utrecht ini kembali membuat gol back to back setelah sebelumnya membuat bagaimana klubnya Utrecht bisa menang melawan Zwolle dengan 2-1, dan sekarang mereka bisa mendapatkan poin 1 ketika bermain imbang 1-1 di markas lawan melawan mantan klubnya atau di klubnya Tom Haye, ya, Heerenveen. Bahkan di menit ketiga Ole Romeni sudah langsung bisa menggetarkan gawang Heerenveen. Itu baru dibalas oleh tuan rumah itu 8 menit terakhir. Trenskov bisa membuat 1-1. Ole Romeni bermain di babak kedua ditarik keluar, tapi ada 1 kartu kuning buat dia. Nah, ini pertama kali bagi Ole Romeni mencetak gol di Eredivisie di kasta tertinggi secara back to back dalam 2 pertandingan beruntun. Ya, ini bagus karena Liga Belanda baru memainkan seluruhnya 2 pertandingan, dan Utrecht klubnya Romeni ini berada di peringkat kelima. Setelah ada di atas itu mantan klubnya Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard, dan juga Groningen. Ada AZ Alkmaar, dan kemudian FC Twente baru dengan Utrecht. Di bawahnya ada PSV.
Jadi oke untuk masih 2 pertandingan, tapi masih ada di atas, tapi belum terkalahkan. Bilang ini suatu permulaan bagi Romani. Kalau dia bisa membuat gol terus, bukan tidak mungkin tim nasional Belanda akan mengambil dia. Pelatih tim nasional Ronald Koeman mengincar pasti. Makanya cepat-cepat kalau dia mengurusi semua proses dia, misalnya ya kabar terakhir PSSI sedang coba membidik dia dan Ole Romani sudah oke. Ketua Umum Pak Erik sudah memfollow dan Ole juga sudah membalas ini dan menerima walau dari Pak Ketua. Nah ini kan bagus. Jadi cepat-cepat kita ambil dia sebelum tim nasional Belanda itu yang senior. Dia sekarang kan kalau suruh memilih pasti kalau dipanggil Ole akan lebih senang bermain di tim nasional Belanda senior karena persiapan ke pra Piala Dunia untuk zona Eropa. Belanda salah satu favorit untuk bisa menjadi juara di grupnya dan lolos ke Amerika 2026. Amerika menjadi tuan rumah bersama dengan Meksiko dan Kanada. Ya, makanya kalau kita sudah cepat mengambil dia, datang mengurusnya bersalaman dengan Pak Erik, oke saya pikir. Jadi kalau dia sudah menyentuhkan sikap dia, kita naturalisasi atau kita diambil sumpahnya, Belanda tidak bisa untuk mengambil Ole lagi. Karena bukan tidak mungkin dengan 2 gol yang diciptakan sekarang, dia akan mencetak gol demi gol ke pertandingan-pertandingan berikut. Di akhir pekan ini, Ole akan bermain dengan klubnya menghadapi Nah Breda. Memang akan bermain tandang, tapi bukan tidak mungkin lagi Ole bisa mencetak gol. Kalau mau lihat dia sekarang dalam termotivasi tinggi ya, untuk membuktikan kapasitas dia sebagai striker terbaik salah satu di Eredivisie, nah dia bisa membuat gol. Artinya ini agak bertolak belakang memang dengan penampilan Calvin Verdong, ya pemain bek kiri kita, karena 2 pertandingan yang dilalui oleh Nijmegen, klubnya Calvin Verdong mengalami 2 kekalahan. Ya, bagaimana terakhir mereka juga kalah dari AZ dengan 1-0, sebelumnya juga mereka ya bisa menderita kekalahan. Dengan 2 kekalahan ini membuat Nijmegen itu terdampar di bawah, posisi 16 kalau nggak salah dari 18 klub di Eredivisie, dengan 2 kali main 2 kali kalah. Calvin Verdong bermain terus selama 90 menit. Ini kan pemain inti, pemain yang diandalkan di Nijmegen. Tapi dia selalu gagal untuk bisa dalam 2 pertandingan terakhir bisa membawa timnya memenangkan laga. Dan Calvin Verdong itu sudah dipanggil oleh STY untuk bisa bermain melawan Arab Saudi. Nama Calvin Verdong sudah dipastikan akan ikut bersama dengan rombongan tim nasional kita, dan dia akan langsung menuju ke Jeddah ya bersama dengan bertemu dengan tim nasional kita, ya tidak akan ke Jakarta. Nah kita tinggal menunggu sekarang Ole Romani kalau dia memang benar sudah memproses semua kelengkapan dan sudah ada pergerakan yang baik dari PSSI untuk bisa memuluskan langkah dari Ole bermain di timnas, ini sangat baik ya, dan dia bisa bercepat itu semua proses dia sama seperti Calvin Verdong, dan dia bisa memperkuat tim nasional di Arab karena kita butuh, memang STY butuh di lini depan. Di nomor 9 kita tidak punya. Bagus kalau kita punya Ole ya, seandainya dia cepat masuk, karena kita kan juga bisa menunggu siapa yang pasti, karena Mauro Silsera juga konon kabarnya sedang mengurus semua berkas-berkas dia ya, sudah dikirim. Jika oke, Mauro juga bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Jadi bagus lah kalau Ole dan Mauro bisa bermain di tim nasional kita. Jadi PSSI harus cepat karena pemain sedang on fire di Eredivisie. Ole Romani ya, enak bagi kita untuk bisa mendapatkan pemain yang satu ini, masih muda ya, punya naluri besar untuk bisa mencetak gol, pembunuh berdarah dingin akhirnya di kotak penalti. Itu yang dibutuhkan oleh STY karena kita tidak memiliki sama sekali pemain di lini serang. Ya semoga ya dengan Ole tampil gacor di Eredivisie dan dia memang berniat untuk bisa bermain di tim nasional kita harus welcome sambil menanti Ole. Nah kemudian ada kemarin juga kita bisa melihat pemain-pemain lain. Nathan Cho di Swansea bermain di menit terakhir 88 ya, dia menggantikan Diamonds dan timnya Swansea bisa menang ya di Championship dengan 3-0 ya. Kalau Elkan Bagot bermain bersama dengan Blackpool tapi kalah di kandang ya, dia bermain full sebenarnya bagi Elkan, dan Elkan kapan tidak dipanggil oleh STY untuk bisa mengarungi pertandingan pertama di grup C ini melawan Arab Saudi ya. Ado Den Haag klubnya Rafael Struijk juga bermain imbang 1-1 dengan Dordrecht itu di kasta kedua di Liga Belanda, dan itulah informasi-informasi yang ada di pemain-pemain abroad kita yang bermain di Belanda dan juga bermain di Inggris. Oke sahabat-sahabat, saya rasa cukup ya untuk statement dari beliau. Itu memang sebuah kenyataan yang harus diterima oleh
Timnas Indonesia di bawah pelatih kepala Coach Sintayong dan juga gebrakannya bersama Pak Erick Thohir dalam musim ini. Tahun ini Timnas Indonesia benar-benar menunjukkan levelnya di Asia, bukan Asia Tenggara lagi. Jadi mari kita dukung sepenuhnya kepada Timnas Indonesia. Sebagai supporter yang dewasa, perlu kiranya untuk mengkritik silakan dikritik, karena tidak selamanya dari seorang pelatih. Meskipun itu pelatih sekelas sekaliber dunia sekalipun, itu masih butuh yang namanya kritikan. Tetapi kritikannya itu perlu mendasar dalam memberikan sebuah catatan penting kepada sebuah tim. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya untuk Timnas Indonesia. Like dan subscribe. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.